Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Hari ini, yakni The World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Sedunia, yang dirayakan gak cuma di Indonesia, tentunya di seluruh dunia juga. Dan bahkan kalau di Amerika sana, lebih tepatnya di markas besarnya PBB sendiri, pendengar, UNESCO pun mengadakan peringatan spesial 30 tahun sejak UN General Assembly memutuskan untuk menghadirkan Hari Kebebasan Pers Sedunia bukan cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, yang dimulai sejak long time ago, pendengar. Dan kita juga akan punya wawancara dengan salah satu perwakilan Indonesia yang ada di sana, tentunya, yang turut hadir di Amerika Serikat dalam peringatan World Press Freedom Day. Nanti akan ada wawancara dan ternyata kita sudah terhubung nih, pendengar, dengan salah satu perwakilan Indonesia yang juga ikut di Amerika Serikat. Ada Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, ada Ibu Nini Rahayu. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Amerika Serikat, Bu Nini. Iya, selamat pagi kawan-kawan di Indonesia. Ini larut malam di sini, Mas. Pukul 22. Dingin ya, Bu ya? Saya lihat Ibu pakai jaket nih. Iya, dingin. Iya. Dan seharian ini Ibu ikut agenda di UNESCO kan? Iya, betul. Jadi seharian ini memang kita menghadiri acara di peringatan pers freedom yang untuk pertama kali ya difasilitasi oleh UN. Jadi ini kenapa kemudian menjadi sangat penting, karena peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini secara khusus difasilitasi di PBB ya, dan ini belum pernah dilakukan. Jadi ini memang satu sinyal ya, soal kebebasan pers menjadi bagian penting ya. Dan itulah kenapa juga Dewan Pers merasa perlu hadir pada forum ini. Baik, Bu. Kalau gitu boleh diceritakan dikit nggak sih, Bu? Agenda di sana apa saja sih, Bu? Cukup komprehensif ya. Tadi dimulai pukul 10 dan baru selesai pukul 9. Banyak hal yang didiskusikan di forum tadi ya, menghadirkan berbagai negara. Kami mendapatkan banyak informasi aktual, misalnya terkait dengan hal yang sangat mendasar ya, karena kebetulan temanya juga tentang bagaimana memenuhi hak warga masyarakat ke depan itu yang baik seperti apa, gitu ya. Terutama ini terkait hak atas informasi, hak atas freedom to expression ya, kebebasan berekspresi, demokrasi, itu hal-hal yang kita dibicarakan. Jadi yang paling mendasar justru mendiskusikan pengalaman berbagai negara tentang bagaimana melaksanakan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia. Ya, jadi itu disampaikan oleh beberapa perwakilan dari Kementerian Komisi Informasi lah, kira-kira begitu ya. Dari berbagai negara. Lalu juga komitmen ya, mendiskusikan sharing pengalaman, bagaimana komitmen berbagai negara untuk
mewujudkan hak atas kebebasan berekspresi tersebut ya oleh negara-negara misalnya tadi negara-negara yang berbagi misalnya di Switzerland, peristiwa di Ukraina dan lain sebagainya ya. Lalu juga bagaimana secara politis kebebasan berekspresi itu dimaknai dalam menjalankan kemerdekaan pers begitu ya, dan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi menarik sekali karena sebetulnya ini relevan juga dengan apa yang terjadi di Indonesia ya, karena untuk pertama kali soal kemerdekaan pers ini kan menjadi satu komitmen dari negara Republik Indonesia ketika diletakkan pertama kali di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Jadi Undang-Undang pers itu secara normatif mendelegasikan tentang pentingnya independensi pers ya. Dan mandat kemerdekaan pers, mandat kemerdekaan pers sebagai demokrasi, hakikat dari demokrasi terkait dengan freedom expression itu kuat sekali dalam apa namanya sharing, forum sesi sharing yang disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk pengalaman kekerasan yang dialami para jurnalis ya untuk melaksanakan peran sebagai jurnalis di negara-negara yang sampai hari ini masih belum secara optimal ya memberikan kebebasan para jurnalis kita untuk mendapatkan informasi, menyampaikan fakta-fakta kepada publik, mencari kebutuhan-kebutuhan pemberitaan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Ada berbagai bentuk intimidasi, kekerasan, bahkan cukup besar angka jurnalis yang kemudian contoh tadi yang disampaikan dari seorang wartawati di Irak. Yang lainnya yang menarik adalah tantangan para jurnalis dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi ya, yang secara khusus tadi banyak dibagi pengalamannya adalah kekerasan seksual yang dialami oleh jurnalis perempuan. Juga soal kesejahteraan ya, kesejahteraan para jurnalis yang ternyata belum representatif dengan tugas-tugas yang dilakukan. Padahal ada satu sesi diskusi tadi sore pukul 15 waktu New York secara khusus mendiskusikan bagaimana betapa pentingnya fungsi jurnalis ini untuk mempromosikan human rights dan sementara dia mendapatkan tantangan yang juga tidak mudah. Nah, satu hal lagi yang didiskusikan itu adalah bagaimana kehidupan pers media kita ke depan dikaitkan dengan press freedom ya, kebebasan pers, tapi juga soal masa depan keberlanjutan media di antara tantangan digital media dan digital platform gitu ya. Betapa saat ini memang bukan hanya di Indonesia tapi dari berbagai sharing pengetahuan yang disampaikan
semua mengakui bahwa digitalisasi media yang memang memberikan kontribusi baik ya bagi masyarakat karena bisa memperoleh pemberitaan secara cepat, mudah, murah gitu ya dibandingkan dengan yang konvensional. Tetapi di sisi lain juga memberikan implikasi yang negatif karena berbagai pemberitaan seringkali ketika didistribusikan melalui media sosial dan digulung dengan algoritma, termasuk di dalamnya adalah pemberitaan-pemberitaan yang tidak akuratif misalnya. Nah ini memberikan implikasi pemahaman kepada publik yang kurang tepat ya, seakan-akan itu sebagai sebuah kebenaran gitu. Dan maka muncullah berita-berita yang mengandung misinformasi, disinformasi, hoax dan lainnya, dan ini sangat mengancam kehidupan ekosistem jurnalistik berkualitas. Ini sangat dirasakan betul oleh testimoni yang disampaikan oleh beberapa negara. Jadi di satu sisi kita berharap ada press freedom, kebebasan pers, sebagai hakikat dari kebebasan berekspresi, tetapi di sisi lain juga ada tantangan dihadapkan pada situasi tersebut. Nah yang kedua ini yang juga terkait dengan media sustainability adalah soal pembagian penghasilan lah ya, yang paling mudah disampaikan, istilah yang paling mudah keadilan pembagian penghasilan karena tidak adanya transparansi dari platform, soal algoritma ya, lalu soal pendapatan dari iklan gitu ya, sementara pemberitaan itu dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pers. Nah ini saya kira pengalaman ini yang dialami oleh berbagai negara ini menjadi satu catatan bahwa persoalan freedom, pers freedom ini persoalan global yang tentu harus ditangani secara bersama-sama. Iya. Jadi kondisi di Indonesia maupun di dunia mirip-mirip juga ya Bu ya? Sama ya? Benar gitu ya. Jadi dominasi platform digital global dan distribusi konten yang mengkhawatirkan pada ekosistem ini memang akan sangat mengganggu dari upaya kita semua untuk menjaga kemerdekaan pers. Iya. Dan saya baru-baru ini Bu ada satu podcast yang lumayan viral juga, potongan podcast yang menyebutkan banyak media contoh di Amerika Serikat itu nggak niat misinformasi tapi demi clickbait, demi bisa bayar lagi karyawannya itu mau nggak mau harus bikin yang clickbait Bu, tanpa sebenarnya tujuan utama mereka nggak mau misinformasi, yang penting bisa seperti tadi Bu, punya penghasilan, bisa bayar lagi karyawan-karyawannya. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, ini tantangan besar ya saya kira untuk menjaga kemerdekaan pers, manakala banyak perusahaan pers justru dependen dan tidak berdaya berhadapan dengan platform digital. Digitalisasi yang sedemikian masif masih menjadi tantangan yang potensial melumpuhkan jurnalisme berkualitas. Bagi media siber, kebanyakan jurnalisme berkualitas ini memang masih menjadi pekerjaan rumah. Media siber bukan perlu lagi ya, harus menahan diri untuk tidak terjebak pada clickbait atau terseret arus pasar yang menggadaikan kualitas demi pendapatan yang dikonversi dari jumlah klik. Nah, oleh karena itu, independensi itu adalah menjadi kata kunci, termasuk independensi dari dominasi platform digital yang menilai jumlah klik lebih berharga untuk dikonversi sebagai penghasilan ketimbang akurasi. Nah, tentu ini yang
yang harus menjadi komitmen. Kemerdekaan pers bukan hanya menghadapi situasi terbebasnya wartawan dan perusahaan pers dari kekerasan dan ancaman berbagai bentuk kekerasan. Kemerdekaan pers juga harus dimaknai terpenuhinya situasi independensi dan kemandirian perusahaan pers agar tetap mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Saya kira itu catatan penting ya yang harus kita maknai bersama, bukan hanya oleh insan pers ya, tapi juga BUMN ya, juga oleh perusahaan pers, oleh masyarakat ya, dan juga oleh pemerintah. Karena seperti di awal tadi saya katakan bahwa untuk menuju press freedom itu tidak bisa hanya oleh insan pers, tapi butuh multi stakeholders yang memberikan dukungan hand in hand lah ya, karena ini bagian dari demokrasi begitu. Jadi masyarakat juga jempolnya diperlukan banget ya Bu ya, untuk mendukung. Sangat. Nah jadi kalau bayangkan Mas Steve ya, bayangkan Mas Steve ya, kalau misalnya masyarakat kita juga enggan ngeklik, udah tahu nih kira-kira ini cuman clickbait gitu ya, dan kemudian kembali berkiblat pada media-media media-media konvensional yang bisa dijadikan rujukan, maka dia nggak akan jadi menjadi aras keinginan lebih banyak lagi publik yang ngeklik gitu. Karena ini semakin diklik semakin banyak. Maka itu tadi saya setuju Mas Steve sampaikan, jempolnya ini juga harus ikutan. Jangan kemudian ekosistem itu hanya menjadi tanggung jawab teman-teman pers, para jurnalis, para media gitu ya, para pemangku kepentingan, tapi edukasi terhadap masyarakat ini juga menjadi sangat penting. Iya, jadi ini supply and demand ya Bu ya, demandnya banyak yang clickbait, maka semakin banyak yang clickbait ya. Jadi masyarakat perlu lebih kritis lagi ya Bu ya kalau baca-baca berita juga ya. Meskipun kembali yang tadi saya sampaikan gitu ya, jadi si perusahaan pers sendiri juga harus menyadari jangan dependence kepada penghasilan yang bersumber dari clickbait gitu. Kalau dia juga bisa karena kan dia yang punya otoritas ya. Jadi kalau dia tidak menyuguhkan, publik juga tidak tergoda. Dan sebaliknya kalau disuguhin tapi publik tidak tergoda, itu juga satu hal. Jadi ini kayak kita memang tidak perlu saling menyalahkan, karena selalu saja perubahan itu membutuhkan dua kutub ya, tidak hanya dari kutub utara dan selatan. Dua kutub ini harus sama-sama memikirkan bagaimana kondisi ini bisa dicegah dan ditangani dengan sempurna gitu, Mas Teh. Oke, Bu Nini, sebagai closing statement Bu, apa pesan Ibu untuk masyarakat Indonesia dalam Hari Kebebasan Pers Dunia untuk tahun ini? Ya, kita tahu bahwa Dewan Pers memiliki mandat untuk menjaga kemerdekaan pers, diantaranya dengan mengupayakan profesionalisme kerja media maupun peningkatan kompetensi para jurnalis. Tetapi memang di era digital ini membutuhkan kerjasama yang luar biasa dengan multi stakeholders. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Pers Dunia tahun 2023, mari kita jadikan ini momentum titik pijak untuk merefleksikan upaya menguatkan kemerdekaan pers serta membangun titik balik menghadirkan kemerdekaan pers yang bermakna bagi semua orang sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Terima kasih.
Baik Ibu Nini, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentu jurnalisme yang berkualitas juga adalah hak bagi masyarakat kita juga ya. Oke. Betul ya. Oke, baik Bu Nini, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.